Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Mulifat, Mulifat Channel. Saya akan bicarakan logika-logika yang terjadi selama unjuk rasa di Indonesia ini. Demo Jakarta akhir Agustus 2025 bukan cuma soal tuntutan politik. Ia berubah jadi panggung penuh keanehan, absurditas, dan misteri sosial. Jadi berikut saya sampaikan secara lengkap beberapa keanehan yang bikin kita garuk-garuk kepala sambil bertanya, ini demo atau pertunjukan realitas alternatif? Apa aja keanehan yang bisa kita telah bersama? Yang pertama itu ada narasi aneh di medsos yang menyanjung Presiden Prabowo hebat, tapi menghina DPR, DPR-nya bobrok. Akun-akun yang biasanya orang anggap buzzer tiba-tiba berubah haluan. Mereka memprovokasi massa untuk membubarkan DPR, tapi di sisi lain memuji Prabowo secara berlebihan gitu. Ini menjadi sebuah keanehan naratif, seolah-olah ada orkestrasi opini publik yang tidak sinkron dengan logika politik biasa. Yang kedua itu pada puncak kerusuhan, lokasi Makobrimob di Kuitang sempat menghilang dari peta Google dan malah muncul di tengah Teluk Guinea, Afrika Barat. Tapi aplikasi Gojek masih tetap bisa menemukan lokasi sebenarnya. Anehnya Google Map justru tersesat. Apakah ini bug, sabotase digital, atau metafora tentang hilangnya kendali? Yang ketiga yaitu ada 7 halte Transjakarta dibakar, ada 16 lainnya rusak, bahkan stasiun MRT Istora Mandiri jadi puing-puing kaca. Aksi ini bukan sekedar protes, tapi seperti ledakan frustasi kolektif yang tak lagi terarah, terkendali. Yang keempat yaitu penjarahan rumah pejabat ya, seperti rumah Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Ada juga Nafa Urbach yang baru ini ya, itu dijarah massa. Anehnya di sini tidak ada polisi saat penjarahan terjadi. Hanya terlihat beberapa prajurit TNI saja yang tampak pasif, tidak terlalu aktif. Apakah ini kelalaian atau ini ada unsur kesengajaan? Yang kelima, seorang pengemudi ojol menjadi korban dari kendaraan taktis Brimob. Ini membuat massa semakin marah, kericuhan meluas, polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan peluru karet. Anehnya, dalam kejadian ini listrik di sekitar Makobrimob padam total. Jakarta sekejap menjadi panggung gelap penuh ketegangan. Yang keenam, beredar video palsu yang memprovokasi massa, termasuk narasi palsu tentang bentrokan antara ojol dan polisi. Ini menunjukkan betapa mudahnya realitas dimanipulasi di era digital. Demo bukan lagi soal fisik, tapi juga perang persepsi dan fitnah. Nah, keanehan-keanehan dalam demo Jakarta 2025 ini bukan sekedar insiden sementara. Ia menyimpan potensi dampak jangka panjang yang bisa mengubah landscape sosial, politik, dan budaya Indonesia. Yuk kita bedah satu persatu apa saja dampaknya jangka panjang nanti ya. Yang pertama itu karena penjarahan rumah anggota DPR, hilangnya Makobrimob dari peta, dan narasi buzzer yang kontradiktif membuat publik bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya mengendalikan negara ini? Kepercayaan terhadap DPR, aparat keamanan, dan bahkan media digital bisa menurun drastis, memicu gelombang skeptisisme dan radikalisasi wacana. Yang kedua itu terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan investasi. IHSG sempat turun 2-2,3%, rupiah melemah kurang lebih 1%, dan investor asing menarik 2 miliar dolar Amerika dari pasar saham. Ketidakpastian politik dan sosial ini bisa membuat Indonesia tampak berisiko tinggi di mata investor global, memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi kemarin ya. Yang ketiga itu vandalisme, pembakaran dan bentrokan akan menjadi biasa dalam demonstrasi masyarakat. Ini bisa mengalami desensitisasi terhadap kekerasan. Ini berbahaya. Generasi muda bisa tumbuh dengan persepsi bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk didengar. Yang keempat itu narasi memuji Prabowo tapi sambil menyerang DPR, menciptakan polarisasi baru, bukan lagi antara oposisi dan pemerintah, tapi antara rakyat dan semua institusi. Ini bisa memicu munculnya gerakan rakyat non-partisan yang menolak semua bentuk representasi formal, mirip dengan yang terjadi dengan Prancis, yaitu fenomena Yellow Vest. Yang keenam yaitu kematian Afan Kurniawan, hilangnya lokasi Brimob, dan kerusuhan gelap gulita yang bisa menjadi bahan bakar bagi mitos baru seperti yang berjudul Hantu Kuitang, Ojol Terakhir, atau Peta yang Hilang. Nah, ini mitologi-mitologi baru yang akan muncul di kemudian hari. Dalam jangka panjang, ini bisa membentuk narasi alternatif yang hidup antara rakyat, menjadi bagian dari folklore modern Jakarta. Bahkan dibuatkan film-filmnya, film horornya, film ininya ya kan. Jadi tanggapan masyarakat terhadap demo Jakarta 25 Agustus 2025 sampai hari ini sangat beragam, mulai dari dukungan penuh, kemarahan, hingga skeptisisme yang tajam. Tapi ada satu benang merahnya,
yang jelas, yaitu ada frustasi yang mendalam terhadap elit politik dan sistem dianggap makin jauh dari rakyat. Oke, saya akan coba bedah juga di sini. Sepanjang rangkaian demo bulan Agustus 2025 tercatat sedikitnya 4 korban jiwa dan puluhan luka-luka dengan insiden paling tragis terjadi di Jakarta dan Makassar ya. Jadi demo terparah sepanjang 2025 ini terjadi di berbagai kota besar Indonesia. Juga ada di Surabaya, Bandung, Pati, dan Medan. Demo-demo ini bukan sekedar protes, tapi ledakan sosial yang menggabungkan kemarahan, kehilangan, dan tuntutan perubahan bagi Republik Indonesia. Tapi di sini ada daerah yang berbeda soal demo di seluruh Indonesia, yaitu demo di Aceh dan Sumatera Barat. Pada bulan Agustus ini 2025 menunjukkan dua wajah yang sangat berbeda dari gelombang protes nasional. Solidaritas sunyi yang bermartabat alih-alih kerusuhan, Aceh memilih jalur damai dan reflektif. Aceh menunjukkan bahwa protes bisa tetap lantang tanpa harus membakar sebuah elegi yang tenang tapi tajam. Sedangkan di Sumatera Barat, suasana demo damai di Sumatera Barat pada akhir Agustus 2025 mencerminkan semangat perlawanan yang membakar dari nilai-nilai Minangkabau, berani bersuara tapi tetap beradat. Aksi-aksi ini bukan sekedar protes, melainkan tabik hormat kepada Afan Kurniawan dan semua korban ketidakadilan. Bagaimana sikap Ketua DPRD Sumbar menyangkut kejadian ini ketika di demo masyarakat? Nah, Ketua DPRD Sumbar Haji Muhidi menyambut aksi demo mahasiswa dan masyarakat dengan sikap yang terbuka namun penuh etika. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dijalankan dengan moral, etika, dan dialog sesuai falsafah Minangkabau, yaitu adat basandi salak, sarak basandi kitabullah. Ia juga menyayangkan bahwa ajakan dialog dari Kapolda Sumbar ditolak oleh sebagian peserta aksi, padahal menurutnya itu adalah kesempatan emas untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Sikap yang diambil DPRD Sumbar ketika di demo yaitu pertama mendukung penyampaian aspirasi selama dilakukan secara damai dan tertib, mendorong dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah, menekankan pentingnya tema dan tujuan yang jelas dalam setiap aksi, menjaga nilai-nilai lokal dalam setiap bentuk perlawanan sosial. Jadi Muhidi bahkan sempat turun langsung menemui massa aksi bersama dua wakil ketua DPRD lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak menutup diri terhadap suara rakyat. Harusnya seperti ini Ketua DPRD. Jadi langkah DPRD Sumatera Barat setelah gelombang demo besar di Padang dan sekitarnya menunjukkan respon yang terukur, namun belum sepenuhnya memuaskan massa dan aksi. Jadi berikut ini rangkuman langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh DPRD Sumbar. Yang pertama itu penandatanganan 8 pernyataan sikap bersama BEM Sumbar. Ketua DPRD Sumbar yaitu Muhidi akhirnya menemui massa dan menandatangani 8 poin tuntutan yang diajukan oleh aliansi BEM se-Sumatera Barat. Di antaranya yaitu penolakan terhadap Impres nomor 1 tahun 2025, desakan agar Presiden mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis, penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, penolakan terhadap wacana izin tambang untuk kampus. Nah, langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen awal, meski belum menjamin tindak lanjut konkret untuk selanjutnya ya. Yang kedua itu pengiriman tuntutan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Jadi Muhidi menyatakan bahwa DPRD Sumbar akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR RI dan kementerian terkait di pusat. Nah, ini kendalanya di pusat kan juga lagi rusuh, lagi pada ngumpet nih gitu. Nah, ini tapi ini juga termasuk kritik terhadap program makanan bergizi gratis MBG yang dinilai boros dan tidak tepat sasaran juga disampaikan ke pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat akan merespon dengan kejadian seperti ini? Nah, oke. Kita lanjut. Namun sebagian massa menilai langkah ini masih bersifat diplomatis dan prosedural, belum menyentuh akar masalah seperti transparansi anggaran daerah dan reformasi institusi kepolisian. Yang ketiga itu konsolidasi internal dan evaluasi kebijakan daerah. DPRD Sumbar juga berencana melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan tunjangan dan gaji pejabat daerah. Efisiensi anggaran pendidikan dan sosial transparansi menggunakan dana MBG di tingkat provinsi. Langkah ini masih dalam tahap awal, belum diumumkan secara resmi ke publik. Potensi dialog terbuka dan forum rakyat, ada wacana untuk membentuk forum aspirasi rakyat Sumbar, ini yang keempat, di mana mahasiswa, ojol, dan masyarakat sipil bisa berdialog langsung dengan anggota DPRD. Namun belum ada jadwal atau mekanisme yang diumumkan sampai saat ini. Itulah semua bentuk penjelasan seputar demonstrasi yang ada di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Ini bisa lebih baik dan semua
Doa saya semoga Indonesia setelah ini bisa lebih baik dan semua alat pemerintahan bisa bekerja sama dengan baik dan membuat sebuah keputusan yang mensejahterakan semua penduduk rakyat Indonesia. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.